Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi ya dengan Bapak. Insya Allah pada pembahasan ini kita akan diskusi ya, atau menjelaskan terkait teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan ya, yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, di sini ada 7 teknik hasil atau teknologi ya, hasil dari inspirasi dari struktur tumbuh-tumbuhan. Ada yang pertama yaitu teknik pemasangan batu bata. Biasanya di tukang bangunan ya. Ini tekniknya gimana? Kemudian teknik pondasi cakar ayam. Ini sama juga, gimana sih tekniknya? Ternyata ini juga terinspirasi dari struktur tumbuhan. Kemudian ada juga teknik panel listrik tenaga surya. Nah, ini juga sama. Dari sekilas itu dari proses fotosintesis juga. Kemudian ada yang keempat teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Yang kelima teknik sensor cahaya. Yang keenam teknik lapisan pelindung dan pengelap, dan yang ketujuh teknik pemurnian air ya, pemurnian air. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama teknik pemasangan batu bata. Oke, next. Nah, teknik pemasangan batu bata ya, sebelumnya kita lihat susunan batu bata itu tidak secara utuh ya, tapi saling tersusun secara silang zigzag ya. Jaringan epidermis ini memiliki bentuk seperti balok, sama halnya seperti pada jaringan epidermis pada tumbuhan. Tersusun rapat juga, dan ini tidak memiliki ruang antar selnya ya. Keadaan ini yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Jadi ini dibuat seperti ini teknik pemasangan batu batanya, di mana batu bata ini dilapisi kembali oleh kalau dalam pembuatan bangunan tembok biasanya menggunakan semen dan campur semen, pasir, tanah pasir dan juga air ya, dicampur seperti itu, sehingga ketika ditata rapi batu batanya, disusun sesuai dengan jaringan yang ditulis, kemudian dikasih perekat jadi campuran air, tanah dan juga semen ya, tanah pasir. Nah, oke, itu teknik pemasangan batu bata. Ternyata teknik ini hampir sama ya dengan jaringan epidermis. Ada namanya yang ada pada tumbuhan. Oke, kita lanjutkan pada studi yang kedua. Teknik pondasi cakar ayam. Sebenarnya kita tahu ya, ini rata-rata pembuatan pondasi cakar ayam itu dari susunan besi ya, yang dibuat balok, kemudian ada satu balok yang menjulang ke atas ya, sedangkan balok yang lainnya diperlebar ke bagian sampingnya. Nah, ternyata teknik ini diambil atau terinspirasi dari pohon nyur ya. Ini mirip kayak pohon kelapa ya, dimana ternyata pada pohon nyur ini memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman, sehingga struktur tanahnya meskipun tidak stabil ya, ini mampu menopang tanaman atau pohon nyur ini tetap berdiri ya, seperti itu. Nah, ini ternyata sama diterapkan juga ketika membuat bangunan yang fondasinya ini kita sering sebut dengan fondasi cakar ayam. Seperti itu. Nah, ini ternyata dari sini juga ya. Yang tadi yang pertama kan teknik pemasangan batu bata dari susunan jaringan epidermis. Kemudian yang kedua teknik fondasi cakar ayam, juga ini sama inspirasi dari pohon nyur ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga teknik panel listrik tenaga surya. Nah, ini ada ya teknik panel listrik tenaga surya. Nah, supaya kita ketahui bahwa panel surya ini dibuat untuk mengubah ya energi matahari, lebih tepatnya dari sinar matahari menjadi energi listrik. Namun pada kenyataannya sih tidak seefektif ya dari hasil energi yang dihasilkan seperti halnya pada tumbuhan ya. Nah, kalau tidak salah berdasarkan artikel yang pernah dibaca itu hanya 40% maksimum. Tapi kalau pada tumbuhan itu hampir 100% bisa dimaksimalkan energinya menjadi cahaya mataharinya menjadi sebuah energi. Nah,
Panel surya ini ternyata terinspirasi dari proses fotosintesis pada tumbuhan, ya, dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia melalui proses fotosintesis. Nah, seperti itu. Nah, pada saat daun ini terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi mataharinya. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, ya. Ini cahaya matahari diserap oleh klorofil, ya. Kemudian elektron pada klorofil bergerak menuju saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Nah, muatan positif ini bergerak menuju enzim yang terdapat pada daun ini, pada klorofil tadi, dan menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH, yang mana energi kimia ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula, atau gula itu kalau kita pakai itu sebagai energi dalam tubuh untuk beraktivitas sehari-hari. Seperti itu ternyata konsep prinsip dari proses fotosintesis ini menginspirasi manusia menciptakan teknologi yang disebut dengan panel surya atau tenaga surya. Tenaga yang diperoleh dari sinar matahari, namun dalam aktivitas energi yang dihasilkannya memang tidak semaksimal proses fotosintesis, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk yang keempat, ini masih yang ketiga, ya, pembahasan masih tetap pembahasan. Ini lebih lanjutnya, ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel, ini jenis panel yang terbaru, ini langsung dihubungkan dengan dimana ketika cahaya menabrak permukaan panel ini, ya, menyebabkan elektron yang bermuatan negatif tadi bergerak melalui suatu konektor dan menjadi arus listrik, di mana arus listrik ini mampu menyalakan lampu, ya. Seperti itu. Jadi tidak didapat dari listrik PLN. Kemudian yang keempat ada juga teknik pembuatan air mancur. Nah, ini dan sumur bor ini terinspirasi dari apa? Nah, ternyata pembuatan air mancur dan sumur bor ini terinspirasi dari proses konsep kapilaritas pada jaringan silem, di mana daya kapilaritas ini ternyata mampu mengangkat atau menyerap air melawan gaya gravitasi yang harusnya itu jatuh ke bawah, kemudian terserap oleh daya kapilaritas akar dan batang, terserap ke atas, seperti itu, ya, melawan gaya gravitasi. Nah, ini ternyata dimanfaatkan oleh manusia untuk pembuatan air mancur dan juga sumur bor. Kemudian untuk yang kelima, teknik sensor cahaya. Ini sama sih seperti panel. Ternyata sensor cahaya ini merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor, ya, LDR, dan saklar pengatur on-off yang otomatis. Teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus, ya. Ternyata tumbuhan kaktus ini memiliki stomata yang mana terbuka stomatanya pada malam hari dan menutup pada siang hari, ya. Jadi ini menutup pada siang hari dan terbuka pada malam hari. Kenapa? Ini proses mengurangi penguapan air, ya, agar nanti kaktusnya tidak kekeringan, tidak mati karena kekeringan. Nah, sehingga stomatanya tertutup pada siang hari dan terbuka pada malam hari. Nah, proses membuka dan menutupnya stomata ini ternyata menginspirasikan para ilmuwan, ya, untuk membuat tadi teknik sensor cahaya. Nah, terbuka dan tutupnya stomata ini ternyata dipengaruhi aktivitas sel penjaga stomata, di mana dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor, kemudian diduplikasi oleh manusia yang disebut dengan fotoresistor atau LDR, yang menginspirasi pembuatan fotoresistor tadi, ya, pada lampu penerangan jalan yang dibuat secara otomatis, ya, pengaturannya seperti itu, ya. Kemudian ini masih pembahasannya. Lampu penerangan secara otomatis akan menyala karena memiliki fotoreseptor seperti halnya pada tumbuhan kaktus, ya, LDR, dan saklar on-off. Jadi fotoreseptor ini hambatan yang diubah nilainya melalui penyinaran cahaya, ya, karena hambatan ini ternyata samanya seperti pada lampu pijar, yaitu sebenarnya ada kawat filamen. Itu kawat filamen itu jenis hambatan tapi mampu mengijar. Ini pun sama sih sebenarnya konsepnya dari hambatan untuk menyerap energi yang menghasilkan cahaya juga sih, dengan nilai yang berubah-ubah tergantung penyinaran cahayanya, ya.
Pada siang hari, penerangan lampu diperoleh dari cahaya yang menyinari hambatan listrik melalui fotoreseptor cahaya dan mematikan aliran utama listrik. Sedangkan pada malam hari, penerangan melalui aliran listrik yang utama yang melalui saluran on-nya. Yang bisa lihat di gambarnya ya. Ini contoh LDR-nya, Light Dependent Store ya. Seperti itu. Ini lampu jalanan yang terpasang di jalan, di pinggir jalan. Nah, mekanisme penerangannya ya terinspirasi dari pohon kaktus ya, dimana terbuka ketika malam hari dan tertutup pada malam hari karena ada sel penjaga yang disebut dengan fotoreseptor ya. Kita dibuat nanti desain seperti fotoresistor ya. Seperti itu ya. Bahasan terkait teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Kita lanjutkan yang keenam, teknik lapisan pelindung dan pengilap. Nah, kita lihat ya, ada sebuah gambar gedung. Mohon maaf, ada gambar gedung dan juga ada gambar ini tanaman seroja. Dengan meniru lapisan permukaan daun pada tanaman seroja ini, sebuah perusahaan asal Jerman itu mampu membuat teknologi lotusan untuk melapisi permukaan gedungnya. Gedungnya bukan sembarang gedung pencakar langit ya. Gedung pencakar langit ini ternyata dilapisi oleh lotusan yang mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan seperti halnya tanaman seroja. Jadi teknologi lotusan ini ternyata dibuat berdasarkan ilmuwan yang terinspirasi dari tanaman seroja ya, yang mampu membersihkan permukaannya sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, seperti apa sih kok bisa membersihkan gedung atau permukaannya tanaman seroja itu? Ternyata pada daun tanaman seroja itu atau bunganya itu terdapat yang disebut dengan lapisan kutikula atau zat lilin ya, yang tersusun atas senyawa lipid berupa lilin wax dan polimer hidrokarbon berupa kutan. Jadi berupa lipid dan kutan, lipid berupa lilin, polimer berupa kutan. Kedua senyawa ini ternyata bersifat hidrofobik, artinya tidak suka air, bertentangan, tidak bisa menyatu dengan air sehingga debu atau kotoran lain tidak bisa membasahi atau mengotori daunnya. Nah, mekanisme ini diinspirasi kan oleh ilmuwan dan pada pembuatan cat yang tidak mudah kotor dan pengilap berupa semir sepatu dan lapisan anti air, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu teknik pemurnian air. Nah, ini yang terakhir ya. Teknik pemurnian air ternyata ini terinspirasi dari mekanisme penyerapan aquaporin atau akar tanaman eceng gondok. Ya, di mana ilmuwan mengembangkan teknologi pemurnian air ini berdasarkan mekanisme penyerapan aquaporin, di mana air yang kotor ini dapat disaring. Air yang kotor ini dapat disaring sehingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Jadi air yang kandungannya itu tidak bersih dan tidak sehat itu ternyata diserap oleh eceng gondok yang kemudian airnya menjadi bersih dan aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita jelaskan di sini ada akar eceng gondok ya, yang berbentuk serabut-serabut yang banyak dan dapat mampu menyerap partikel yang terlalu dalam air. Partikelnya bisa partikel yang sifatnya racun atau partikel-partikel lain yang membahayakan tubuh yang mampu diserap oleh serabut-serabut akar eceng gondok tadi ya. Ini gambar diperbaiki menggunakan mikroskop. Ini saluran antar selnya, ada silemnya, nanti air, jaluran penyerapan air antar partikel masuk ke sini ya. Nah, ini molekul airnya, aquaporin, membran selnya ini pembatas, jadi hanya molekul air saja yang bisa masuk. Nah, mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk membuat teknologi pemurnian air. Pada membran sel akar eceng gondok, yang ini ya, dapat saluran aquaporin. Nah, ini aquaporin saluran yang sangat sempit yang hanya bisa dilalui oleh air yang memiliki daya ikat tertentu yang terbentuk dari protein.
Jadi saluran aquaporin yang hanya bisa dilalui oleh air dan memiliki daya ikat tertentu yang terbentuk dari protein. Jadi ada saluran, jadi air, partikel air saja yang bisa masuk, sedangkan partikel yang besar seperti racun dan sebagainya itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ternyata selain hari ukuran saja, ini ternyata memiliki keunikan tersendiri, yaitu ada ikatan tertentu, ada daya ikatnya yang hanya bisa terbentuk dari protein atau yang hanya bisa dilalui oleh air itu sendiri. Seperti itu penjelasan tentang teknologi yang terinspirasi dari siklus tumbuhan. Dan juga sekian atas penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.